kita memasuki Minggu Advent pertama dengan tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menguduskan nama Tuhan Yesus. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Haleluya. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, karena kasih setiamu lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan roh-Mu serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita kembali bernyanyi.
kami sekalian, sore hari ini epistel bagi kita tertulis dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 40. Lukas 12, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 40. Kita akan baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan di bawah judul kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika dia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 40 sama-sama. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Maka yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Adik-adik kami sekalian, sebelum kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita merenungi semua perbuatan kita pada hari-hari yang telah kita lalui. Kita menyadarinya dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu.
oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami, dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita kembali bernyanyi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Petunjuk hidup baru bagi kita semua terambil dari kitab Mika, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi Tuhan Allah kita untuk selamanya, dan seterusnya. Demikian petunjuk baru hidup bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Sejenak kita mendengarkan penegasan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom. Karena kami PP Remaja yang kami kasihi, kita sejenak mendengarkan penegasan warta jemaat pada gereja kita Minggu tanggal 23 November 2020. Yang pertama, ibadah live streaming. Diberitahukan pada seluruh jemaat bahwa ibadah live streaming dilaksanakan pada setiap hari Minggu. Ibadah umum pukul 10 WIB. Setiap hari Minggu pukul 8 WIB untuk ibadah sekolah minggu. Ibadah live streaming ini akan berlangsung sampai situasi kondisi negara lingkungan dinyatakan bebas dari COVID-19 oleh pihak pemerintah. Yang berikutnya, pelaksanaan baptisan kudus. Di gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Keluarga yang sudah mendaftar 11 keluarga. Pelaksanaannya baptisan kudus tersebut kita laksanakan 5 kali, mulai dari tanggal 29 atau hari ini sampai tanggal 27 Desember. Karena melihat situasi sekarang dan mengutamakan SOP protokol kesehatan COVID-19. Yang berikutnya, pelayanan pranikah. Di gereja kita ini akan melaksanakan pelayanan pranikah kepada calon mempelai, yaitu Nathanael Leonardi Manbun dengan tunangannya Swita Morunainggola, sesuai surat yang kita terima dari pendeta GKPI Resort Sibolga dulu, yang akan dilaksanakan pada 12 Desember 2020 pukul 10 WIB di gereja kita ini. Yang berikutnya, jemaat bertambah. Hari ini gereja kita menerima jemaat baru, yaitu keluarga M. Tarihoran, Ibu M. Boru Nainggola beserta 2 orang anak, pindahan dari GPIB Karisma DKI Jakarta. Jemaat kita ini tinggal di Perum Indah, Depol Blok M4 nomor 24, masuk sektor 4. Yang berikutnya, rapat program kerja tahun 2021. Diberitahukan kepada semua jemaat bahwa kita akan mengadakan rapat program gereja jemaat tahun 2021 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 mulai pukul 13 WIB bertempat di gereja kita ini. Mohon kepada seksi-seksi supaya mempersiapkan program kerja masing-masing. Yang berikutnya, jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Rafael Abdi Mulia Hutagalung. Yang kedua, Nevrada Markus Hans Dika Manurung. Yang ketiga, Bapak David Nelson Hutagalung. Yang keempat, Bapak Pendeta Nobrik
Lembat Tabunan. Yang kelima, Ibu El Perudamanik atau Nyonya B. Naibahong. Yang keenam, Gerald Martin Situmorang. Yang ketujuh, Ibu Leli Juliana Boru Simatupang. Yang terakhir, Ibu B. Romaito Boru Sakala. Pendeta PHJ Majelis dan semua jemaat Jambi Cikarang Baru mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian fakta jemaat kita pada hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kasih pada anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dari pagi hari hingga sampai pada sore hari ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di rumah-Mu ini untuk dapat beribadah dalam PP Remaja di GPI Cikarang Baru. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu juga Tuhan, kami minta kiranya Kau berkati kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan juga kebenaran bagi kami, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, kiranya Kau berkati Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kiranya apa yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta dapat menjadi pembelajaran yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik kami sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi. Nama
Kita berdoa. Engkaulah yang senantiasa menghibur kami Tuhan, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka hari ini pun kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau dihibur oleh firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi semangat dan kekuatan baru bagi kami dalam menjalani aktivitas keseharian kami. Karena itu berfirmanlah ya Bapa, sebab di dalam nama Yesus saja kami sudah berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih, mari kita kembali membaca firman Tuhan secara bergantian yang menjadi renungan untuk kita pada minggu Advent yang pertama ini dari Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Di bawah judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oh iya. Ada yang lagi bersedih? Si Nefrada ulang tahun, datang dia. Jadi kau bikin kue untuk kami semua hari ini. Selamat ulang tahun Nefrada, dan untuk Amang juga. Kita berdua ulang tahun. Kita dua aja nanti makan bakso ya. Boleh nggak? Tadi karena di sini sekarang di ruangan ini yang ulang tahun kan Amang Pendeta sama si Nefrada. Boleh nggak kami ngajak kalian sebentar untuk apa ya namanya? Mencairkan suasana supaya jangan terlalu tegang. Amang Pendeta mau ajak bermain sederhana saja. Begini, cluenya, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Perhatikan dan dengarkan baik-baik pertanyaannya. Misalkan nih, Amang Pendeta mengetuk meja mimbar ini ya. Perhatikan baik-baik dan dengarkan pertanyaannya. Oh ini aja deh. Ada berapa ketukannya? 5. Berapa? 5. Yang bilang 5, angkat tangan. Mantap. 5 riun. Nambah-nambahin aja pun. Sekali lagi ya. Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Oke? Ada berapa ketukannya? 8. Ada berapa ketukannya? Iya, jawabannya ada berapa ketukannya berarti 3. Ada berapa ketukannya? Cuma 3. Cuma 3. Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Satu lagi ya. Satu lagi sekarang. Ini pasti pinter-pinter lah matematika. Amang kasih cluenya itu begini. Udah pernah dengar lah kali. Cluenya adalah bahwa bumi itu bulat. Ada di sini kaum bumi datar? Gak ada. Bumi itu bulat. Benar gak sih bumi bulat? Udah pernah lihat? Belum kan? Berarti kalian juga mengadakan. Nah, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Mantap.
Mantap salahnya. Perhatikan cluenya. Bumi itu bulan. 1 tambah 6 sama dengan mana nih anak matematika nih? Jawabnya 1. Iya, kurang kenceng tuh tadi. Dari mana 1? Tunggu dulu. Hah? Noel 1 ya? Iya. Dapat hadiah ya Noel nanti ya. Silver Queen, tapi tinggal kacang medenya. Berarti Noel udah mulai paham dia. Yang kedua deh, ini yang kedua ya. Yang kedua, 8 tambah 8 sama dengan Noel? 4. Betul Noel. Mau kasih tahu jawabannya? Karena 1 tambah 6 di angka 1 nggak ada yang bulat, tapi di angka 6 ada yang bulat. 1 berarti. Kan cluenya bumi itu bulat. Terus 8 tambah 8 ada berapa yang bulat? 4. Iya, begitu dia. Nah, masih berpikir yang di belakang itu gimana sih? Cari di kalkulator. Dibuka-buka handphone. Dicari-cari di. Lah, namanya juga tebak-tebakan, nggak mungkin benar-benar seutuhnya lah. Kalau benar-benar seutuhnya nanti ketahuan sama pendeta nggak pintar matematika. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang nubuatan kedatangan Raja, yaitu Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus yang kita yakini dalam rangkaian Minggu Advent yang pertama. Kalau minggu lalu kita merayakan akhir tahun gereja, suasananya sedih. Kita mengingat orang-orang yang sudah lebih dulu meninggal atau mendahului kita. Kita mengingat tentang kematian. Kita mengingat tentang hal-hal yang sedih di dalam hidup kita. Itu yang kita lakukan minggu lalu. Hari ini kita masuk ke dalam Minggu Advent. Tandanya apa? Lilin yang menyala 1. Ada berapa Minggu Advent? Ada yang tahu? Berapa Minggu Advent? Ada 4. Ada 4 lilin lah yang akan kita lihat nanti selama persiapan Natal. Nah, Advent adalah hari Tuhan. Menantikan hari Tuhan. Menantikan Raja kemuliaan. Advent itu adalah tentang Natal, seperti sederhananya kita maknai. Sebelum Natal ada Minggu Advent, ada 4 Minggu Advent yang akan kita rayakan. Nah, apakah Advent hanya seperti itu? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa ternyata kita bisa menemukan makna lain dari Advent ini. Tadi saya sama pendeta memulai dengan melihat pengalaman minggu lalu. Antara hari Senin sampai hari Sabtu kemarin, kita ada dalam masa minggu akhir tahun gereja, mengenang orang-orang yang telah meninggal itu. Kita diingatkan bahwa hidup kita pun akan berakhir. Ada yang berencana hidupnya abadi, atau adakah orang yang hidupnya abadi di dunia ini? Tidak. Semua kita akan mati. Semua kita akan meninggal. Lalu kepada kita diingatkan juga, ternyata peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang memilukan bagi kita, peristiwa yang menakutkan. Ada di sini yang berani mati. Ada di sini yang akan bilang, mati kecil itu, gitu. Mati, siapa takut? Gitu ya. Ada di sini orang yang mau melihat kematian dengan cara yang lucu, begitu. Adakah kematian pernah menghadirkan tawa? Kecuali kamu dendam banget ya, terus dia mati, syukurin gitu. Syukur dia mati gitu kan. Atau seperti cerita yang berulang-ulang mungkin pernah kita dengarkan tentang orang-orang yang meninggal atau orang mati. Nah, saudara-saudara, itulah yang kita lihat minggu lalu.
Tapi hari ini kita melihat bahwa ada terang melalui lilin, Advent. Artinya kita kemarin melihat ke arah yang pedih, yang sedih, kematian itu, tapi hari ini kita melihat terang itu. Menurut kalian, kalau semua lampu di ruangan ini dimatikan, apakah lilin ini bisa memberi penerangan? Bisa? Mau coba? Nggak usah lah, nantilah tanggal 24 Desember kalau kita ibadah di sini. Kalau yang pernah ikut Natal, malam Natal, dimatiin lampunya semua, lalu hidup lilin di depan, itu memberi cahaya bagi kita. Nah, karena itu kita sekarang sudah berpaling, strepos kalau bahasa Yunaninya, dari kematian itu, dari kegelapan itu kepada terang, dari yang sedih itu kepada sukacita, dari kematian kepada kehidupan. Kita melihat itu sekarang ini. Nah, jadi Advent adalah momentum untuk melihat kembali kehidupan itu, menyaksikan lagi terang itu, mempersiapkan lagi diri kita untuk menerima kehidupan tadi itu. Siapakah yang disebut dengan terang itu? Apakah yang dimaksud dengan hidup itu? Yang kedua ini, Aman Pendeta gambarkan sederhana seperti ini. Peristiwa kematian yang membuat kita sedih tadi sebenarnya juga menggambarkan karakter kita. Karakter kita yang jahat. Karakter-karakter kita yang tak berintegritas, tak punya motivasi, yang maunya biasa-biasa saja hidupnya, tapi tidak mau untuk berjuang. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diibaratkan mati, orang-orang yang gak mau hidup, orang-orang yang gak mau berjuang di dalam hidupnya. Dalam contoh lain, misalnya inilah orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Seperti apa contohnya? Minggu lalu Aman Pendeta katakan, minggu lalu sampaikan misalnya kakak yang tidak suka sama adiknya, anak-anak yang tidak suka sama orang tuanya, yang tidak sayang sama siapapun di dalam rumahnya, yang tidak sayang dengan siapapun yang ada di dalam hidupnya, yang hanya menganggap mereka itu sekedar hadir saja, bukan siapa-siapa yang harus disayangi, dihormati. Yang kedua lagi, yang berikutnya lagi, yang tidak mampu memakai kata-katanya dengan baik dan bijak. Maunya dia, sekarang ini kalau kita perhatikan, banyak orang lebih senang mendengarkan gosip daripada yang benar-benar. Lebih suka mendengarkan cerita-cerita yang sebenarnya hoax daripada yang sejujurnya. Ada di sini yang suka nonton, misalkan YouTube-nya Nessie Jude itu, ada dia misteri-misteri yang dia sendiri pun mungkin belum tahu kepastiannya bagaimana. Nah, atau ada yang suka nonton Warung Sobat Hantu, suka cerita-cerita hantu seperti itu. Tapi coba kalau dipasang sama orang tuanya lagu pagi-pagi pujian dari Nikita atau Hillsong, dia langsung merasa bad day satu harian itu. Dia merasa gak enak hidupnya hari itu. Siapa di sini yang sudah tahu minggu depan belajar apa ujian, lalu dia belajar dari sekarang? Gak ada mungkin ya. Orang lebih suka biar dia nempel, besok ujian, nantilah tengah malam dibaca bukunya. Apalagi yang nempel? Tidak ada lagi yang nempel di situ. Nah, inilah karakter-karakter kematian tadi itu, dalam suasana kegelapan tadi itu. Tapi sekarang kita memandang kepada hidup, kita melihat kepada terang itu, berarti kita harus punya karakter yang baru. Apa karakter yang baru ini? Salah satunya adalah anak-anak orang yang suka dengan keceriaan. Nah, di awal tadi Aman Pendeta sengaja mengajak sedikit bermain untuk mencairkan suasana kita.
Orang-orang yang suka dengan hal-hal yang menghadirkan keceriaan adalah orang-orang yang senang dengan kebaikan biasanya. Karena tidak akan ada orang yang murung itu hidupnya bahagia. Tetapi orang yang ceria adalah orang yang akan kita katakan dengan sederhana hidupnya bahagia. Nah, yang berikutnya apa karakter yang lain? Dari contoh di sebelah tadi. Ketika kita lebih suka untuk berdoa, bernyanyi, lalu kemudian mendengarkan kebenaran, itu adalah karakter orang yang hidup di dalam terang ini. Orang yang mengarahkan pandangannya kepada Raja kemuliaan itu tadi. Siapakah di antara kita selalu dan selalu terus Aman Pendeta akan sampaikan, yang mau berdoa bangun pagi, yang mau melipat tangannya sebelum mulai aktivitas, atau setelah malam kemudian bersama-sama dengan orang tuanya, saudara-saudaranya berdoa, menyanyikan mazmur. Ada seorang teolog dari Protestan namanya Johannes Calvin bilang, ketika kita menyanyikan mazmur, kita akan diberi semangat. Hidup kita lebih bersemangat. Bacalah mazmur itu, nyanyikanlah mazmur itu, 150 pasal itu, hari demi hari misalnya. Hidup kita jauh lebih bersemangat. Nah, saudara-saudara, itulah makna Advent yang kita temukan di minggu Advent yang pertama ini. Ketika kita mengalihkan pandangan kita dari kegelapan kepada terang, mengalihkan karakter kita dari karakter-karakter yang jahat kepada karakter-karakter yang baik. Siapa yang memotivasi kita? Dan mengapa kita harus melakukan? Nah, kita balik lagi ke teks yang kita baca. Mazmur yang kita baca ini adalah mazmur yang menceritakan bagaimana Raja Daud berhasil membawa pulang lagi tabut perjanjian Allah atau tabut Allah itu ke Yerusalem. Sebelumnya tabut ini ada di tangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada di negeri orang-orang yang tidak takut akan Allah. Kenapa itu terjadi? Karena bangsa Israel menyeleweng dari Allah sehingga mereka kalah dalam peperangan. Karakter mereka jahat dan Allah akhirnya tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Jadi tabut itu adalah lambang kehadiran Allah. Kalau tabut itu ada di tengah-tengah mereka, berarti Allah ada di tengah-tengah mereka. Kalau hidup kita ini di dalam keseharian kita diisi dengan pujian dan juga mazmur serta doa tadi itu, maka hidup kita akan kita sampaikan ada Allah di dalamnya. Pada kita ada Allah. Ada gak orang di sini atau anak-anak kami di sini yang kalau nggak berdoa satu hari itu rasanya dia hidupnya kosong? Atau sebaliknya, ada nggak yang kalau di sini berdoa sekali aja hidupnya kayaknya kacau? Ada, nggak ada kan? Nah, tetapi ketika kita menghadirkan Kristus, firman itu di dalam hidup kita, menghadirkan nyanyian dan pujian-pujian itu, berarti Allah ada di situ. Bagaimana caranya Allah hadir? Itulah jawabnya. Nah, bagi orang Israel pada masa itu, ketika tabut perjanjian ada lagi, mereka akan mampu menghadapi semua musuhnya. Hidup mereka akan berbeda. Mereka yang tadinya dilecehkan akan menjadi bangsa yang kembali lagi mandiri dan berkuasa. Mereka yang tadinya hidup di dalam karakter-karakter yang tidak baik itu, tentunya ketika Allah ada di tengah-tengah mereka, mereka akan menjadi lagi umat kesayangan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, saudara-saudara yang kami kasihi, maka poin yang berikutnya yang bisa kita perhatikan dari teks ini adalah bukan hanya Allah hadir pada kita ketika kita memperdengarkan pujian, nyanyian, dan doa itu, tetapi hidup kita akan menghasilkan kemenangan atau karakter-karakter yang ada pada terang tadi itu. Jadi teks ini mengajarkan kepada kita supaya kita mau berpaling kepada Allah,
supaya kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Mari perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ditulis seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Di ayat 4 disebutkan, yaitu mereka atau orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Maka Daud kemudian mencatatkan lagi, angkatlah hati, angkatlah kepalamu, bukalah pintu hatimu, supaya masuk Raja kemuliaan itu. Kita tidak bisa hanya menyaksikan, oh ini terang, ini ada lilin, tetapi kita tidak mengakui bahwa lilin ini, terang ini bisa mengubahkan kegelapan itu. Kita tidak bisa katakan, oh ada Tuhan dalam hidupku, tetapi hidup kita tidak berubah. Hidup kita masih terus dalam kejahatan. Hidup kita masih dipenuhi dengan karakter-karakter kita yang tak berkenan di hadapan Allah. Kita tidak menjadi orang yang sama sekali berubah. Itu namanya sia-sia. Dan karena itulah ketika kita membaca ayat 7 hingga yang ke-10 ini, kepada kita diingatkan sekali lagi. Mari Advent menantikan hari Tuhan ini mengajak kita pertama, alihkan pandanganmu dari yang jahat kepada yang baik. Ubah karaktermu dari karakter yang jahat menjadi karakter yang baik. Berpalinglah dari kematian kepada kehidupan. Yang kedua, Advent mengingatkan kita lagi bahwa Raja kemuliaan itu, terang itu, hidup itu pasti datang. Dan dia akan memberikan kepada kita kekuatan serta kemenangan. Artinya kita nggak bilang begini, apa sih Natal itu? Apa sih Advent itu? Oh baju baru kah? Sepatu baru kah? Kue-kue kah? Jalan-jalan kah? Dan yang lain sebagainya. Tetapi kita akan katakan bahwa semangat Advent dan semangat Natal itu adalah bukti Allah hadir bagi kita. Dan yang ketiga, Advent mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah momentum kita untuk merespon Allah. Apakah kita benar-benar mau menerima Dia? Apakah kita benar-benar mau merasakan, mensyukuri kehadiran Allah melalui perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, Aman Pendeta mau ngajak lagi untuk menutup renungan ini dengan bermain. Boleh ya? Ini clue-nya lagi. Clue yang ketiga, banyak banget mendengar. Permainannya enggak apa ya, hanya tentang clue-clue seperti itu. Berpikir sebelum menjawab. Oke? Clue-nya berpikir sebelum menjawab. Kalau mentega dicampur dengan 10 butir telur, dicampur dengan keju, lalu kemudian dicampur dengan mozzarella, lalu dicampur lagi dengan susu, apa jadinya? Yang nggak tahu masak berpikir ya. Apa jadinya? Kamu kita ulang lagi ya. Kamu kita aja nggak ingat pertanyaan. Kalau apa tadi? Oh, kalau mentega dicampur 10 butir telur, dicampur dengan keju, dicampur dengan susu, dicampur dengan mozzarella, apa jadinya? Ayo Rio, jangan jawab Rio, jadinya lapar. Clue-nya berpikir sebelum menjawab. Nggak jadi apa-apa. Itu jawab.
Mau yang kedua? Yang kedua. Hah? Sampai ada yang bisa kejawab, Bang. Gak apa-apa, habis ini boleh tanya lagi. Kita bicaranya gimana sih? Biar sama-sama kita pusing. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Sama-sama dulu bilang. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Oke, gampang kan? Gampang. Nah, kalau kita punya uang 5.000, kemudian kita mau pergi ke Bandung, bisa nggak? Iya. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Esther bilang nggak bisa. Tapi nggak gini, Ter. Berpikir dulu, Ter. Pura-pura aja. Lapar ah. Kan cluenya berpikir dulu sebelum menjawab. Entah apapun jawabanmu. Tapi cobalah berpikir dulu sebelum menjawab. Entah tadinya Vero mau bilang jadi sakit perutku. Nah, itu jawaban juga itu. Ya kan? Yang penting berpikir dulu sebelum menjawab. Nama pendeta sekali lagi mengingatkan. Advent adalah kesempatan untuk memandang terang dan kehidupan itu. Advent adalah kesempatan untuk mengalihkan pandangan dari yang tidak baik kepada yang baik itu. Maka buktikanlah. Semoga semangat Advent ini, semangat yang kita rayakan ini, menghadirkan sukacita, menghadirkan pemuda-pemuda yang benar-benar memiliki karakter-karakter yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam rumahnya menjadi sukacita dan menjadi kesukaan bagi rekan-rekannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami dengarkan. Hari ini kami memasuki Advent yang pertama. Hari ini kami melihat terangmu datang. Hari ini kami menyaksikan kehidupan itu. Setelah minggu lalu kami bersedih karena kematian. Kami takut dengan kematian. Dan kami merasakan bahwa hidup kami tidak berarti di situ. Tetapi hari ini kami datang kepadamu dan menerima terang yang adalah hidup itu di dalam Yesus Tuhan kami. Maka biarlah Advent menggairahkan kami lagi ya Tuhan. Advent menyemangati kami lagi untuk terus memandang kepadamu, membuang karakter-karakter jahat yang senantiasa kami lakukan selama ini. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi sukacita, menghadirkan sukacita bagi setiap orang yang kami jumpai. Biarlah tutur kata dan perilaku kami benar-benar mencerminkan Tuhan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian.
Terima kasih. Karena tak disebutkan namanya, berarti kita sebut aja trio Advent ya. Untuk Kak Grace, Kak Wati, dan juga Noel. Tuhan memberkati kita melalui pujian yang disampaikan. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 3. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk menyatakan syukur kepadanya melalui persembahan adalah dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Demikian dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita di dalam sukacita.
Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, dengan merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak sembuh. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.